أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kami di sini dalam keadaan sehat afiat ya. Saya bersama ya Ananda atau sahabat cilik kita yaitu Asaj At-Taki. Besar harapan kami ya, adik-adik semua yang ada di rumah bersama ibu bapak ya, mungkin bersama atuk dan nenek juga dalam keadaan sehat afiat insyaallah. Pada malam hari ini kita akan sambung ya hadis qudsi, dan pada hari Kamis seperti biasa insyaallah saya yang akan menggantikan Dr. Soleha ya untuk sesi hadis qudsi, dan pada malam hari ini kita masuk hadis qudsi yang ke 26 ya, hadis qudsi yang ke 26 insyaallah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita berbincang atau membicarakan tentang hadis yang ke-26, kita akan bagi kepada ya adik Asaj untuk membacakan ya hadis qudsi yang ke-26 insyaallah. Kami beri kesempatan kepadanya. Oke, kuatkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis qudsi ke-26. Kesombongan adalah bajuku. Allah berfirman dalam hadis yang berbunyi Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Yang bermaksud kesombongan itu adalah bajuku, kemuliaan itu adalah sarungku. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Allah berfirman, kesombongan itu adalah bajuku, dan kesombongan itu adalah bajuku, kemuliaan itu adalah sarungku. Barang siapa yang menentangku, pasti aku akan mengazab dia. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis. Di dalam hadis qudsi ini terdapat peringatan keras untuk tidak berlaku sombong, sebab yang berhak sombong itu hanyalah Allah. Orang-orang yang sombong, Allah sediakan hukuman yang berat. Allah berfirman lagi, bukankah dalam neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Surah Az-Zumar ayat yang ke-60. Oke. Alhamdulillah, terima kasih kepada adik Asaj yang sudah sama-sama membacakan kepada kita semua hadis qudsi yang ke-26 ya. Jadi hadis ini masuk dalam kategori hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan juga beberapa imam ya pentakhris hadis lainnya ya, seperti Imam Ahmad ya. Jadi banyak yang meriwayatkannya. Yang secara lengkapnya adik-adik semua yang ada di rumah ya, bunyi daripada hadis tersebut yaitu ketika Allah menyebut ya al-kibriya uridai
ya. Wal 'azamatu izari, ya. Wa may yunazi'uni, ya, ini kelengkapan daripada hadis tersebut, ya. Wa may yunazi'uni wahidatan minhuma alqaituhu fi jahannam, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis qudsi ini, di mana Allah menyebut bahwasanya al-kibriya itu, kesombongan itu adalah ridai, ya. Rida itu ada yang terjemah pakaian, ada yang terjemah macam selendang. Ada perasaan tak kalau orang letak selendang kat sini? Itu apa namanya itu? Apa? Bukan selendang, sarung. Bukan sarung, sarung itu izar. Yang sorban. Sorban ya. Sorban. Oke lah. Ya, jadi dia boleh ya. Oke. Ridai itu adalah selendang. Wal azamatu izari, adapun apa? Ya, keangkuhan itu adalah izari, merupakan sarungku. Boleh? Kemudian Allah sambung dalam hadis yang lengkap, siapa saja yang menyelisihi, ya, atau nak mengambil salah satu daripada kedua daripada rida dan juga izari itu, maka kata Allah, alqaituhu fi jahannam, ya, saya akan campak dia, saya akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Jadi itu kelengkapan daripada hadis qudsi ini, bahwa al-kibriya'u, ya, itu ridai, wal 'azamatu izari, wa may yunazi'uni wahidatan minhuma alqaituhu fi jahannam. Ya, kesombongan itu adalah merupakan selendangku, ya, dan juga keangkuhan itu adalah Baju. Izari ini sarungku. Sarung, ya, sarung itu mananya pakaian yang bagian bawah, ya. Baik, insyaallah. Siapa yang, ya, nak mengambil salah satu saja dari keduanya, maka saya akan campakkan ke neraka Jahannam. Baiklah adik-adik semua, ya, dari hadis qudsi yang ringkas dan pendek ini, ya, banyak sebetulnya pengajaran yang boleh kita ambil, ya, karena ini terkait dengan apa? Kesombongan dan keangkuhan yang sesungguhnya kita mesti fahami siapa sebetulnya yang lebih berhak untuk memiliki sifat ini. Betul tak? Kalau melalui hadis qudsi ini adik faham macam mana? Sifat sombong dan angkuh itu hanya milik siapa? Allah. Milik Allah saja. Mananya makhluk selain Allah, ya, maksudnya makhluk, makhluk, yaitu yang dicipta oleh Allah, patut tak memiliki sifat ini. Kita misalnya manusia, boleh kata boleh? Boleh. Tak boleh, ya. Jadi nanti dimasukkan neraka. Kenapa? Yang melakukan azan akan dimasukkan neraka. Oh, maknanya siapa yang sombong dan angkuh berarti Allah akan apa? Campakkan dalam neraka, ya. Jadi dari hadis ini adik-adik semua kita ambil beberapa pengajaran. Pertama, ya, Allah mengkaitkan penyebutan, ya, selendang dan juga sarung itu dengan, ya, dengan kesombongan dan keangkuhan. Maknanya kalau kita buat secara gambarannya, selalunya, ya, kalau kita berpakaian itu, ya, dia menjadi simbolik kan, satu hal yang kita banggakan, kita kita nak tunjukkan, ya kan, selalunya macam itu. Tapi melalui hadis qudsi ini kita boleh nampak bahwasanya Allah nak bagi tahu hal-hal yang terkait dengan kesombongan, keangkuhan itu tidak patut ada pada makhluk. Karena itu siapa yang nak coba tu, misalnya menyombongkan diri, ya kan, ataupun angkuh, maka Allah akan campakkan dalam neraka. Dan kita sudah sebut dalam beberapa pertemuan sebelumnya, ya, di mana hadis Nabi menyebutkan siapa saja yang ada dalam dirinya satu titik kesombongan, maka Allah akan haramkan dia surga kecuali dia bertobat. Betul sekali. Oke, soalannya sekarang buat adik Asaj, apa itu sombong? Membanggakan diri. Apa? Membanggakan diri. Oke, sombong itu membanggakan diri, ya. Mananya sombong itu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Betul tak?
menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Okey, kita rujuklah untuk pengertian daripada sombong ini. Adik-adik semua yang di rumah, pada pertemuan yang sebelumnya sebetulnya kita sudah ada sedikit banyak kita nukil, ya. Ada hadis yang menyebutkan tentang tentang bagaimana, ya, sebetulnya sifat sombong itu, pengertiannya macam mana. Boleh adik biaskan? Nanti coba tengok adik-adik di rumah dalam keadaan fokus. Ya. Jadi semua dalam keadaan fokus. Kita nak sekarang raih keberkatan ilmu itu. Macam mana keberkatan ilmu diberikan kalau kita tidak dalam keadaan fokus? Nah, boleh? Jadi kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, bahwasanya tidak akan masuk surga siapa yang dalam dalam qalbu dia itu ada satu mithqala dzarrah, satu zarrah itu satu biji. Katakan benih lah, ya kan, biji daripada kesombongan. Nah, kata Allah tidak akan masuk, dia tidak akan masuk surga. Maka ada seorang lelaki datang pada Rasulullah ketika mendengar perkara itu. Dia tanya begini, wahai ya Rasulullah, bagaimana dengan, ya, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'latuhu hasanatan. Bagaimana, ya, wa na'luhu hasanatan. Bagaimana ya Rasulullah dengan orang yang dia misalnya sangat suka dengan pakaian yang bagus, ya, kemudian selipannya juga pun dalam keadaan yang terbaik, ya, apakah itu masuk dalam kategori sombong? Maka sombong tak? Sombong. Tapi kata Rasulullah yang itu tidak. Kata Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, ya, indah dan menyukai keindahan. Maknanya kalau ada seorang hamba yang sebagaimana ditanyakan oleh laki tadi, ya, sahabat tadi, dia tuh suka berpenampilan yang yang terbaik, kemas, sebelumnya mandi atau berwudu pakaian yang kemas, ya kan, kemudian semua, ya, dari segi pakaiannya kemas, selipanya pun nak pergi kemana-mana dalam kemas. Kata Rasulullah itu bukan sombong, karena Allah pun indah dan suka kepada keindahan, betul tak? Nah, lalu apa sebenarnya kesombongannya ini? Kesombongan itu apa lalu? Allah dah sebut, Rasulullah dah sebut, maaf sebelumnya, tidak akan masuk surga siapa yang ada dalam hatinya itu satu titik kesombongan. Nah, maknanya Rasulullah pun teruskan pengertian daripada kesombongan itu adalah batarul haq, ya, di mana seseorang itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menganggap orang lain itu rendah, remeh, tak ada apa-apanya, rasa diri lebih baik daripada orang lain. Boleh, sehingga menyebabkan kita tidak mau mendengar orang itu menyampaikan kebenaran, kita akhirnya tidak mau tunduk kepada dia. Okey, hal itu hanya patut untuk siapa? Allah saja. Maaf, karena adik tidak duduk dengan baik. Coba tengok keadaannya. Coba kita duduk dalam keadaan tenang, ya, supaya keberkatan ilmu itu diberikan. Coba adik duduk tenang. Okey, adik-adik semua yang ada di rumah, daripada penerangan Rasulullah tadi, kita tahu bahwasanya yang disebut dengan kesombongan itu adalah kita menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, kita meremehkan manusia. Itu sombong. Boleh? Adik sudah tahu sekarang, ya, maknanya merasa diri itu lebih baik daripada orang lain, sehingga apapun tidak mau tunduk. Allah mau tak tunduk kepada makhluknya? Tak mau, karena itu Allah lebih patut memiliki sifat sombong itu. Dia cipta makhluk, macam mana disuruh tunduk? Tak boleh, ya kan? Mesti Allah itu lebih baik daripada makhluk yang dia cipta, ya. Tapi tidak sebagai makhluk. Kalau kita misalnya adik makhluk, abi makhluk, atau selain kita ni semua makhluk, pas kita merasa bangga daripada orang lain, merasa hebat daripada orang lain, tidak mau menerima kebenaran, padahal status kita sama aja, betul tak? Sama-sama makhluk. Dan Allah
ketika dia punya sifat sombong itu, dia ada menzalimi sesukanya tak? Makhluknya tak ada. Dia tak pernah menzalimi makhluknya. Tapi coba tengok manusia. Tengok manusia. Al-alim ditunggu dulu, dibagi masa dulu. Oh, itu Al-Halim. Al-Halim tu dia tengok hamba dia ni mudah bermasalah, dia tangguh saja kan, dengan harapan hamba itu kembali pada Allah. Tapi kita makhluk dengan makhluk, coba tengok kalau seandainya ada yang merasa diri lebih baik dalam hal apa saja, harta ke, bahkan ilmu, itu pun sama. Dalam hal ilmu juga, karena itu orang dek, adik-adik semua di rumah, kalau dia belajar kan, dari tidak tahu kepada tahu tuh, maka setiap orang punya potensi untuk sombong. Itu yang pertama sekali. Adik tak tahu apa-apa, tiba-tiba belajar, tahu. Nah, itu sudah tahap paling pertama, ya, dia akan mudah untuk sombong. Atau yang kedua, dia akan apa? Semakin tahu diri, bahwa dirinya adalah tidak tahu, ya. Tapi selalunya orang tersangkut di pertama tadi, yang asalnya tidak tahu, kemudian tahu, selepas tahu tuh sombong, merasa diri sudah tahu, akhirnya orang lain dianggap apa? Tidak tahu. Nah, itu bahaya, ya. Nah, karena itu kita mohon pada Allah. Makanya setiap kita belajar, ya, setiap kita belajar, kita mohon pada Allah beri kita tambahan ilmu dan juga apa? Rezeki kefahaman, serta apa? Hati yang sentiasa khusyuk, dan juga jiwa yang dalam keadaan kenyang. Dengan apa? Dengan tuntunan. Ini Allah apa nih? Ya kan? Ini Allah apa nih? Yang mana? Yang mana? Sekarang nih pembelajaran kita. Ya ini Allah. Allahu Akbar lah. Allah itu Al-Haq. Ya, Allah Mutakabbir. Ya kan? Nah, boleh ya? Oke. Yang kedua, Allah menyebut keangkuhan. Sama juga, ibaratnya kalau posisi rida itu di atas, izari itu di bawah, maknanya posisi kesombongan itu lebih apa? Lebih tinggi dibandingkan keangkuhan. Karena itu kalau ada makhluk, misalnya dia angkuh, angkuhnya itu boleh saja karena dia tak punya apa-apa sebenarnya. Mungkin dia jahil, dia angkuh. Dia tak punya harta, dia boleh angkuh juga. Tapi kalau sombong itu ada sesuatu yang dia boleh banggakan. Ya, adik-adik semua, kalau sombong itu ada sesuatu yang dia Misalnya ada orang banggakan. Ferrari. Macam mana? Sombong. Macam mana? Ada orang punya kereta Lamborghini ke Ferrari ke sombong. Punya apa sajalah sebetulnya. Punya apa saja sifatnya kebendaan yang kita merasa dengan benda itu kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tidak mau tunduk kepada orang tersebut. Itu sombong. Tapi kalau angkuh nih, kadang-kadang kita tak punya apa-apa, tapi apa? Angkuh juga. Sudah jahil angkuh, sudah tak berharta angkuh, itu boleh je. Ya kan? Nah, jadi ini adalah sifat-sifat yang kita mohon pada Allah, adik-adik semua, adik Asad juga di sini, ya, untuk kita berlindung daripada Allah, kepada Allah daripada apa? Sifat ini. Pertama, sombong, dan juga angkuh, ya. Jadi itulah pengertian sombong. Apa tadi pengertian sombong itu? Kita menolak kebaikan, kebenaran karena merasa diri kita sudah melakukan kebenaran. Oke, dan menganggap orang lain tuh di bawahnya semua rendah. Menganggap remeh orang lain, ya kan? Oke, boleh ya. Jadi itu pengertian yang Rasulullah SAW, ya, adik-adik semua. Rasulullah ini kalau beri pengertian itu Masya Allah. Ya. Az-Zumar 60 nih bunyi. Ini ya, nanti boleh tengok. Abi tak hafal ayat ini, ayat 60 surah Az-Zumar ayat 60 ya. Bukankah dalam neraka jahanam itu tempat tinggi bagi orang-orang yang menyombongkan diri, ya. Mana Allah dah sebut bahwasanya apa? Neraka itu jelas tempat bagi orang yang menyombong, ya. Oke, Umi hafal itu. Apa bunyinya? Alaisa jahannam maswal lil mutakabbirin, ya. Ya, bukankah jahanam itu tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Baik, adik-adik semua, ya, adik-adik semua yang ada di rumah, ya, ada perkara yang mungkin perlu kita sebutkan di sini, ya, terkait dengan kesombongan, di mana tadi, ya, Ustaz coba cek, ya, dalam surah An-Naml, ya, dalam surah apa? An-Naml, yaitu
ayat 38 sampai ayat 40. Ini mungkin perlu kita perhatikan ya. Di mana kisah ini berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman ya alaihissalam. Jadi dalam satu kesempatan ya, Sulaiman ya memanggil ya, di hadapan para pembesar-pembesarnya itu, dia katakan ayyukum ya'tini ya. Nanti boleh adik-adik cek semua surah An-Naml ayat 38 sampai 40 itu, di mana kita nak tengok di sini ya, seorang hamba yang tidak dikenali, yang tidak disebut oleh Al-Quran siapa nama dia, tetapi yang satu lagi Allah sebut nama dia ya. Nah, kita ambil pengajarannya nanti, di mana Sulaiman katakan ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyutini muslimin. Ada tak di antara kalian yang boleh mendatangkan siapa? Aras ya. Arasnya siapa? Arasnya Ratu Balkis. Ya. Ratu Saba lah ya. Siapa yang boleh datangkan ya? Singgasananya siapa? Ratu Saba. Maka kita akan tengok di sini ya, ada dua jawaban daripada pembesar yang ada ketika itu. Satu ifrit ya, dan ifrit ini minal jin ya, sama juga iblis daripada kalangan jin. Dia katakan apa? Ana atika bih ya, saya akan datangkan ya kepada engkau, yaitu aras tadi, qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau Berdiri pada singgasana. Baik, sebelum engkau berdiri wahai ya Nabiullah Sulaiman daripada tempat dudukmu ya. Kenapa? Tahu kisah dia. Oh, adik tahu kisahnya. Okey, lepas ni nak kisahkan atau Abi bacakan ini tu? Bacakan apanya? Ini Abi tengah baca. Ini pun kisah juga sebenarnya. Bacakan. Okey. Jadi ketika ya ifrit katakan, wahai Nabi Sulaiman, saya boleh ya kan? Macam saya boleh memindahkan. Masa Nabi Sulaiman cakap berapa lama awak boleh memindahkan, Okay. dia cakap sebelum Tuan berdiri daripada singgasana. Masya Allah. Okey, alhamdulillah. Pasal ada seorang lagi tu. Okey, sekarang kita selesaikan satu-satu ya. Kita nak tengok. Ifrit dia katakan, wahai ya tuanku Sulaiman, saya akan datangkan ya singgasana Ratu Saba itu sebelum engkau berdiri daripada tempat dudukmu. Tetapi coba perhatikan pada ayat 38 itu ya, di situ dia katakan apa? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ini kata siapa? Ifrit. Kata Ifrit ya, sesungguhnya saya ketika mampu buat benda itu, saya ini adalah laqawiyyun amin. Saya ini orang yang kuat ya, hebat. Itu pertama. Kemudian sebelum diiyakan, qala allazi indahu, pada ayat ke-40 ya, qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ila katarfuk. Jadi ada salah seorang daripada yang hadir ketika itu ya, dia katakan apa ya, dikatakan dalam ayat ini bahwasanya di sisi orang tadi ini itu adalah ilmu daripada kita. Mananya orang ini orang yang sebenarnya terpelajar ya, bahasanya kita sekarang ini adalah orang Adalah riwayat yang Ifrit tu bertanduk, yang orang yang selepas ini dia manusia tapi dia macam ahli ilmu. Masya Allah. Jadi dia cakap begini ya, orang yang ahli ilmu inilah yang dia belajar ilmu kitab ini, Alkitab ini, dia katakan saya akan datangkan kepada engkau wahai Tuan Sulaiman ya, qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Kalau tadi itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, kalau yang ini lebih dahsyat lagi, sebelum Nabi Sulaiman berkedip mata dia, singgasana Ratu ya Saba itu akan dipindahkan ke tempat Nabi Sulaiman. Nah, tetapi coba perhatikan, falamma ra'ahu ya, ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana tadi sudah ada mustaqiran indahu, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Masyaallah. Coba adik-adik perhatikan tadi jawaban Ifrit dengan jawaban hamba ini
Yang dalam tafsir disebutkan hamba ini namanya apa? Asif. Orang yang berilmu ini, yang belajar daripada kitab Allah ini namanya Asif ya, Al-Burkhiyah. Jadi Ifrit dia cakap, saya boleh pindahkan singgasana ratu. Bagi aroma ke ahli kitab tadi. Kenapa? Yang tadi yang siapa tadi nama tadi? Asif. Itu tuh dari bagi aroma Allah aku boleh memindah. Masya Allah, Allah bagi kelebihan pada dia. Ya, Allah bagi karomah. Macam wali songo. Macam wali songo. Okeylah, kembali ke sini. Ifrit dia katakan saya boleh pindahkan singgasana itu ya sebelum engkau berdiri wahai Sulaiman, ya. Ya, dan jawaban daripada Ifrit dia katakan saya ini ya wa inni alaihi laqawiyun. Ini bahaya ya. Saya ini hebat, saya ini kuat. Ya. Ini Berotot, saya ini berotot ya. Jadi ini yang perlu kita hindari. Ifrit sudah menunjukkan dia ini kalangan daripada kalangan jin, di mana apa tidak boleh ya dalam keadaan tawadhu. Mana perangai itu masih ada perangai-perangai apa? Merasa diri hebat. Jadi adik-adik mesti berlindung pada Allah. Ya, kalau mampu melakukan satu perkara yang luar biasa bagaimanapun, maka ingat jangan sampai merasa diri hebat. Nah, ini Ifrit dah ajarkan benda ini. Ya, kemampuan yang sesungguhnya Allah juga yang bagi sebetulnya, ya kan? Betul tak? Dia mampu itu untuk pindahkan dalam keadaan sebelum Nabi Sulaiman berdiri, itu siapa yang bagi? Karena status dia itu adalah makhluk. Betul tak? Tetapi jawaban daripada Asif tadi yang nama dia tidak disebut dalam Al-Quran secara jelas, dan dia belajar daripada kitab, dikatakan dia ini adalah seorang alim, Allah bagi ya keutamaan pada dia dengan cara apa? Dia boleh pindahkan sebelum Nabi apa? Berkedip lagi. Itu lagi dahsyat. Sehingga ketika mampu dilakukan oleh Asif tadi, ya Nabi Sulaiman ya berdoa ya, dia katakan apa? Haza min fadli rabbi liyabluwani askuru am akfur. Ini merupakan ya satu keutamaan daripada Tuhanku untuk lihat, untuk menguji sama ada saya ini bersyukur atau saya kufur. Coba bayangkan kalau seandainya adik Asad boleh buat macam itu, misalnya nak sesuatu, sebut saja belum berkedip tiba-tiba ada di situ. Adik nak katakan haza min fadli rabbi atau apa? Inilah qawiyyun amin. Salah. Nanya Allah yang memberikan aku boleh memindahkan, bukan aku yang boleh memindahkan sendiri. Iya. Jadi apa? Jangan sampai ada sifat perangai macam Ifrit itu, yang kalau buat sesuatu ya merasa diri apa? Semua nih hebat karena saya. Betul tak? Tapi contoh hamba yang soleh tadi ini, walaupun nama dia tidak disebut, nak bagi tahu juga sebetulnya pengajarannya. Kadang-kadang kita melihat kebenaran itu hanya daripada satu pihak. Betul tak? Cuman ya orang dulu sama sekarang dia boleh tahu nama budak situ tuh yang orang alim dari itu. Iya, ditelusuri. Karena itu dalam belajar ilmu sejarah atau tafsir lah terutama, kalau misalnya tidak disebut secara khas nama itu, kita sebetulnya tidak perlu ambil tahu, tetapi kita ambil pengajarannya. Ibrohnya apa? Kalau nak cari tahu nanti harus telusuri, ya kan? Melalui riwayat-riwayat, ya. Boleh saja riwayat itu ada Nabi terangkan dalam hadis, atau misalnya melalui riwayat-riwayat daripada Israiliyat. Betul tak? Tapi kalau Israiliyat nanti juga harus ada apa? Satu kecermatan betul-betul. Apakah benar seperti itu? Ya kan? Betul tak? Ya, cerita itu. Jadi ambil pengajarannya bahwa di sini kadang-kadang satu kebenaran tuh boleh kita dapat dari orang yang kita tidak kenal, tetapi dia ternyata di sini disebutkan apa? Orang yang ternyata sangat menjaga kitab Allah untuk dipelajari dengan baik, betul tak? Kemudian mengamalkan kitab itu. Karena itu kita mesti apa? Coba untuk meraihkan pendapat-pendapat itu. Ya, ada nak cerita apa? Tadi loh ada tengok Abu tadi kan ceritanya kan ada bahasa-bahasa Arab. Entah kok ada budak-budak yang tak faham. Bukan Abu langsung cerita terus Abu ada masukkan what is called pasti ada.
Itu bukan langsung ceritanya bahasa Melayu terus, ada Arabnya itu. Oh, makanya Abi tadi pesan kepada adik semua nanti buka mushafnya surah An-Naml. An-Naml surah yang Surah yang ke-27 ya. ayat yang ke Ayat ke-38 sampai 40. Spesifik lah, sebenarnya kisahnya panjang tapi spesifik tentang ifrit dan juga ya yang dikatakan qala allazi indahu ilmun. Ya, seseorang yang padanya ada ilmu Alkitab. Ya. Maknanya seorang yang berilmu lah. Nanti rujuk pada kisah itu. Jadi kita nak bezakan bahwa ifrit masih saja dengan apa? Rasa dirinya hebat, kuat. Ya, dia katakan inilah qawiyul amin. Nah, ini kita berlindung, jangan sampai adik-adik misalnya apa? Boleh buat sesuatu ya, selesaikan satu masalah tiba-tiba nih saya. Nah, ini bahasa sekarang ini kan kita nampak macam itu kan. Sedikit-sedikit apa? Saya hebat. Saya kuat. Saya kuat. Saya kaya. Saya kaya. Saya apa lagi? Saya lemah. Kalau lemah baguslah, itu sedap namanya. Ya kan? Saya boleh. Saya bangga, saya boleh melakukan apa saja yang saya nak. Jadi bahaya atas kehendak Allah. Ini perangai ifrit sebetulnya. Tapi hamba itu dan satu lagi, setiap keutamaan yang Allah ya berikan itu nak uji kita bersyukur atau kita kufur. Itu paling asas. Boleh ya adik-adik semua yang ada di rumah ya, kita ambil pengajaran daripada ya hadis qudsi yang keberapa? Yang ke-25 ini, bahwa kesombongan dan keangkuhan itu hanyalah milik Allah. Itu tidak patut ada pada makhluknya. Manusia. Hewan ada yang bersombong tak? Aduh, hewan dia tak ada akal. Ada makhluk ada. Misalnya hujan dah menurunkan air dia, nanti dia dah tumbuh tanah-tanah, saya lah yang tu airnya di tanah. Sebenarnya saya, pasal saya kan yang menumbuhkan, awak tu cuma penyiramu, yang tumbuhkan saya. Nanti saling berganti, nanti saling sombong lah. Nanti pada hakikatnya nanti manusia yang sombong. Betul ya. Jadi intinya kalau kita faham daripada hadis ini, kita mesti meletak diri kita sebagai apa? Orang yang rendah. Sebagai makhluk. Sebagai apa? Makhluk. Kalau kita sebagai makhluk, mungkin ada satu orang yang kurang dari segi hartanya, yang satu dilebihkan Allah dari segi hartanya. Bagaimana supaya tidak sombong? Apa? Keluarkan zakat, bersedekah, infak. Zakat tu tak diterima jika tidak melakukan dua perkara yang penting sebelumnya. Apa itu? Beriman kepada yang gaib. Dan menaikkan solat. Baik. Ini diceritakan dalam tadabbur aplikatif ni. Oh, Masya Allah. Jadi Asad bagi tahu bahwa apa? Kalau seseorang ya yang berinfak ya, bersedekah ya, maka sesungguhnya satu infak tidak akan ya dapat dijalankan dengan baik, bahkan ditolak sekiranya apa orang itu tidak pertama beriman pada yang gaib, yang kedua menegakkan solat. Ya, sebab ada kisah di mana seorang yang kaya dia katakan bahwa saya selalu untuk memberikan harta ya saya melalui sedekah, infak dan sebagainya. Tapi ketika ditanya, awak ada solat? Tak. Maka diberikan, dinasihatkan, diingatkan daripada surah Al-Baqarah ayat apa? Tapi dia tak melakukan dua perkara tu, sia-sialah dia. Macam mana? Seumur hidup dia, misalnya dia alim, dia tu memang bukan mau dikenal, tapi dia kerana Allah, tapi dia lupa melakukan dua benda kat belakang tu, hanya tak diterima. Sedianya kalau dengan sedianya kalau disebut alim, maknanya dia tahu bahwa pertama ya mengikut surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat ketiga kan? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nak bagi tahu jangan beria-ia dengan apa? Sedekah, beria-ia dengan infak dalam masa bersamaan kita apa? Meninggalkan solat dan tidak meyakini hari kiamat. Nah, maknanya benda ini mesti berangkai. Pertama beri apa? Kita mesti apa? Beriman pada yang gaib, kemudian tegakkan solat, kemudian berinfak. Ya, jangan beria-ia berinfak dalam keadaan apa? Solat ditinggalkan.
dan tidak beriman pada yang gaib. Nah, itu maknanya percum tak bergun. Ya. Apa benda lah tu ayat ni. Mana tidak berguna. Okey, itu saja insya-Allah adik-adik semua. Adik beri satu kesimpulan ringkas. Kesimpulannya jangan sombong. Pasal sombong tu miliknya Allah. Masya-Allah. Ringkas, padat, jelas ya. Ringkas, padat, jelas. Jadi jangan sombong karena sifat sombong itu hanya ya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mohon pada Allah, pertama apa? Jauhkan kita daripada sifat ini. Dengan cara apa? Tambah ilmu. Ilmu yang sahih. Minta kepada Allah hati yang khusyuk dan minta pada Allah jiwa yang apa? Yang kenyang dengan tuntunannya, ya, tuntunan Allah dan juga Rasulnya. Okey, itu saja insya-Allah adik-adik semua. Semoga boleh dimengertilah ya apa yang kami sampaikan pada hari ini. Insya-Allah esok kita akan teruskan pada hadis qudsi yang seterusnya. Dan perlu dimaklumkan bahwa kitab ya 60 hadis qudsi ini sudah habis, tidak ada stok lagi. Dan setakat tak ada ini penerbit, dekat penerbit dah tak ada jual lagi. Okey, dimaklumkan memang dari penerbit terakhir kami ambil ya lebih kurang 100 naskah itu yang terakhir kami dapatlah. Harapnya mungkin boleh dicetak semula dan masih ada masa. Betul. Oh betul ya. Okey lah. Yang tak dapat kata Asad ya adik Asad ikhlas. Insyaallah. Janji apa ikut. Kalau sabar nanti dimudahkan Allah akan mengganti yang lagi baik. Insyaallah. Bawa bersabar, insyaallah Allah akan apa? Ganti yang baik. Dan satu lagi, meski tak punya kitab, boleh ikuti terus ya sesi ini selepas maghrib sampai isya. Ya. Jadi adik-adik yang tak punya kitab tetap belajar. Kenapa? Video kita pun tak di-delete. Ya, untuk hadis qudsi yang untuk anak-anak ini insyaallah boleh ditengok bila-bila masa. Insyaallah bila cukup masa nanti 60 hadis kita akan pindahkan dia ke YouTube ya, sama ada di Al-Iddikar ya official ataupun mungkin dekat page ya Dr. Soleha Kaswari official. Jadi adik-adik bila-bila masa nanti boleh tengok semula insyaallah. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.